Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk dan pemirsa, berikut ini pernyataan Direktur Eksekutif Puskaptis, Pak Hussein Yazid yang menolak diaudit oleh Persepi. Kita lihat grafiknya. Ini Hussein Yazid mengatakan Persepi itu anggota Dewan Etiknya Saiful Mujani. Bagaimana dia mau memeriksa kalau lembaga dia juga ikut survei? Inilah pernyataan dari Hussein Yazid sendiri. Baik, saya lanjut ke Pak Rustam. Pak Rustam masih bersama kami? Baik, Pak Rustam, lantas kemudian dengan hasil audit yang sudah dilakukan oleh Persepi sendiri, bisakah kemudian diklaim bahwa hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang dikatakan kredibel itu adalah benar adanya begitu dan tidak jauh berbeda nantinya dengan real count yang dilakukan oleh KPU? Iya, kami ingin mengatakan bahwa sebetulnya ketujuh lembaga yang disurvei, yang diaudit itu sudah melakukan survei menurut metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, baik dalam cara penentuan sampel, kemudian juga pelaksanaan survei itu sendiri, jumlah TPS yang mereka pilih, kemudian manajemen daripada survei itu sendiri, sehingga dengan cara-cara yang seperti itu, menurut pendapat Dewan Etik, ya mereka sampai kepada suatu hasil yang memang secara ilmiah benar, ya, secara ilmiah benar. Ini bisa dibuktikan sebetulnya bahwa dari ketujuh lembaga survei yang kami audit itu, perbedaan angka-angka antara satu lembaga survei dengan suatu lembaga survei yang lain itu kecil sekali, ya, relatif kecil, ya. Dan juga sebetulnya berdasarkan pengalaman empiris daripada quick count yang pernah dilakukan, ya, yang sejak tahun 2004 sampai dengan 2009, itu jelas bahwa hasil dari KPU atau hasil resmi KPU itu tidak jauh berbeda atau tidak berbeda secara signifikan dengan hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel. Berapa persen kemudian kebenarannya itu, Pak Rustam, kira-kira mendekati hasil real count yang dilakukan oleh KPU nanti? Pengalaman yang pernah dilakukan pada tahun 2004 dan 2009, perbedaan antara yang dilakukan oleh lembaga survei atau lembaga yang melakukan quick count dengan hasil resmi pemerintah atau KPU itu kurang dari 1%. Berarti akurasinya cukup besar kemudian. Baik, saya kembali ke Pak Jayadi menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Dirga bahwa tidak semua poin dan ada beberapa poin yang memang perlu diklarifikasi oleh pihak lembaga survei sendiri. Dari Anda bagaimana? Ya, itu sudah diklarifikasi dengan jadi sekali lagi mungkin Persepi itu perlu membuat rilis yang lebih lengkap, sehingga tidak sepotong-sepotong hanya mengandalkan pemberitaan yang dicuplik oleh wartawan, ya. Saya kira yang di audit itu yang kemarin kami di audit itu, pertama kami ditanya mengenai berapa sampelnya, bagaimana cara mengambil sampel, kemudian sampling frame-nya bagaimana dibuat, kemudian bagaimana teknik mengambil sampelnya, kemudian rumus apa yang dipakai untuk menentukan margin of error, mengapa rumus itu yang dipakai, itu semua bahkan kita lihat di beberapa lembaga itu sampai Pak Yahya Umar itu seperti menguji gitu, kita melakukan perhitungan-perhitungan jadi begitu ya proses yang terjadi. Kemudian baru masuk ke persoalan manajemen, bagaimana struktur organisasinya, siapa yang bertanggung jawab, ada berapa orang enumerator di lapangan, dan seterusnya. Kemudian juga soal soal apakah itu betul-betul dilakukan, gitu. Kemudian bagaimana memastikan bahwa setiap enumerator betul-betul berada di TPS, lalu kemudian data yang mereka laporkan benar-benar data yang dihitung di TPS. Kan bisa saja enumeratornya duduk di bawah pohon, gitu kan, lalu menghitung-hitung sendiri. Nah, itu semua dicek oleh Dewan Etik terkait kemarin. Pendanaan, apakah kemudian juga ditanyakan dan kita sampaikan bagaimana sumber dananya, bagaimana dana itu dikelola dan sebagainya.
Dan itu semua ditanyakan oleh Dewan Etik begitu. Baik, saya ke Mas Dirga. Mas Dirga, lantas kalau kita melihat sejumlah lembaga survei yang kredibel ini kemudian sudah dinyatakan oleh Persepi sendiri dari hasil audit, bagaimana kemudian Anda melihat sejumlah lembaga survei yang menolak untuk hadir ini? Artinya bahwa memang dari statement-statement seperti dari Direktur Puskaptis kemarin sudah bisa kemudian disampaikan konklusinya seperti apa begitu. Tapi apakah kemudian Anda melihat lembaga survei ini asal dalam melakukan survei atau memainkan metodenya seperti apa? Ya. Tadi disebutkan, saya juga pengurus Persepi ya, di bagian eksekutif, bukan di Dewan Etik. LSN itu bukan anggota Persepi, lembaga survei nasional. Dia anggota AROPI, Asosiasi Riset Opini Publik. Karena itu yang dipanggil, LSN tidak dipanggil. Karena kan Persepi hanya berhak mengaudit anggotanya. Nah, JSI dan Puskaptis adalah anggota Persepi. Iya, silakan Mas Dirga. Kalau buat saya audit itu adalah pembuktian diri ya. Ketika kita mengklaim benar, maka tidak ada masalah sebenarnya ketika harus diaudit. Sementara ketika menolak, sebenarnya kalaupun benar harusnya nggak usah takut, karena ini kan masalah perdebatan metodologi. Dan sebenarnya terlepas dari orang yang men-challenge kita adalah orang yang punya keberpihakan pun, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi buat saya tadi bahwa tanpa diaudit pun ada beberapa hal untuk triangulasi ya kebenaran dari tiga yang nggak bersedia itu dari segi jumlah sampel yang diambil, konsistensi margin of error yang dikatakan, kemudian dari segi statement-statement yang sudah dikeluarkan. Saya pikir tidak usah berdebat lagi tentang mereka yang menolak diaudit karena memang tidak ada yang bisa diambil kesimpulan dari sana, artinya bisa diabaikan. Tinggal fokus kepada 6 yang sudah diaudit, 7 ya, 6 yang sudah diaudit adalah ketika mereka merasa ini memang yang paling valid dan benar, maka tadi saya ingin balik lagi bahwa harus ada tanggung jawab sosial dari semua lembaga survei yang sudah ada termasuk Persepi untuk mengklarifikasi beberapa hal. Pertama terkait tentang sampling tadi, bahwa sampling semua bilang samplingnya adalah TPS, padahal kenyataannya adalah masih ada elemen sampelnya itu pemilih. Ini konsekuensinya apa? Kalau kemarin semua pada saat rilis di live di beberapa media bilang adalah populasinya adalah 470.000 TPS, ini konsekuensinya beda loh. Kalau sekarang itu akhirnya populasinya adalah total pemilih yang kira-kira jumlahnya adalah 186 kalau DPT 186 juta. Nah, kalau populasinya 186 juta, maka sebenarnya TPS yang mereka ambil sekitar 2.000 atau misalnya SMRC sekitar 4.000 itu harus dikalikan dengan jumlah pemilih di TPS yang diambil. Pak Jayadi mungkin bisa menanggapi sedikit. Ya betul, di dalam website itu kami sebutkan bahwa kami melakukan stratified cluster sampling atau random sampling ya. Jadi memang ya mungkin perlu diperinci ya penjelasannya bahwa TPS itu memang bukan apa istilah statik, bukan ultimate sampelnya, bukan itu cluster ya. Itu cluster karena populasi dari quick count adalah pemilih Indonesia. Populasi itu ketika belum terjadi pemilu itu diperkirakan adalah yang DPT. DPT kita kan ada sekitar 186 atau 88 juta ya. Nah, tetapi nanti populasi yang sebenarnya itu adalah jumlah suara sah. Karena kan tidak semua milih. Kalau berdasarkan hasil quick count, perkiraan yang memilih itu ada sekitar 72%. Tidak terlalu berbeda dengan pemilu legislatif lalu. Nah, itulah yang menjadi populasi keseluruhan TPS ini, quick count ini. Nah, dalam kasus SMRC dari 4.000 TPS yang kita pilih secara random itu, yang masuk itu ada 3.990. Jadi TPS. Ada 0,25% TPS yang tidak masuk karena alasan teknis di lapangan. Ada yang di Papua itu yang ternyata dia tidak bisa terhambat untuk pergi ke tempat pemungutan suara karena jaraknya jauh ya. Lalu ada beberapa TPS di Papua juga yang kan kalau di Papua itu agak beda tuh, dia suaranya langsung di dalam bentuk distrik, sehingga kita tidak bisa menganalisisnya, karena itu ada 10 TPS yang tidak bisa masuk. Nah dari suara sah dari 3.990 TPS itu ada 1,1 juta lebih. Kalau dihitung ya total pemilih di 3.990 TPS itu ada 1,1 juta lebih pemilih. Itu artinya sampel kita 1,1 juta. Nah, dari sana kemudian itu bisa digunakan untuk menghitung, dimasukkan ke dalam formula untuk menghitung margin of error. Baik Mas Dirga, mungkin kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya dan juga Pak Jayadi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut.